Produk yang ditunjang dengan kemajuan teknologi merupakan langkah-langkah kreatif dalam mengembangkan strategi dan perencanaan pemasaran pada produk. Jika perusahaan ingin mengharapkan keberhasilan pada suatu produk, maka perusahaan tersebut perlu menambah alat yang didukung oleh kemajuan teknologi baru dan kekuatan pasar baru, sehingga menciptakan perekonomian baru. Pada akhirnya, perekonomian baru menggeser beberapa praktik bisnis perekonomian lama menuju ke pengorganisasian berdasarkan segmen pelanggan, bukannya hanya berdasarkan produk. Berfokus pada nilai masa hidup pelanggan, bukan pada transaksi. Berfokus pada para pemercaya, dan bukan hanya pada pemegang saham. Membuat semua orang melakukan pemasaran. Membangun merek melalui perilaku, bukannya iklan. Berfokus pada mempertahankan pelanggan, sebanyak memperoleh pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan, dan lebih sedikit memberikan janji tetapi memberikan lebih banyak. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Digitalisasi secara khusus memperkenalkan kapabilitas baru yang menyenangkan bagi konsumen dan pelaku bisnis. Maka, dapat disimpulkan ada 4 pendorong khusus perekonomian baru, yaitu digitalisasi dan konektivitas, disintermediasi dan reintermediasi, kustomisasi dan customerisasi, serta konvergensi industri. Strategi dan rencana pemasaran yang inovatif dan kreatif dapat memandu kegiatan pemasaran, merupakan unsur utama proses manajemen pemasaran. Menganalisis situasi terkini dan lingkungan, kemudian bergerak menuju penentuan maksud dan tujuan pemasaran. Mengenali siapa saja audiensi sasaran dan menentukan penempatan, positioning, yang dituju. Mendesain bauran pemasaran yang strategis dan selanjutnya melakukan evaluasi. Penentuan anggaran dan rencana-rencana implementasi pelaksanaannya merupakan urutan dalam perencanaan pemasaran yang dilakukan secara proses sistematis. Strategi pemasaran merupakan perencanaan pemasaran yang tertulis dan bagian-bagian yang berhubungan secara waktu untuk membuat strategi. Bagian-bagian itu adalah 1. Paduan pemasaran apa yang akan ditawarkan, kepada siapa, pasar target, dan berapa lama waktunya. 2. Sumber daya apa yang akan diperlukan. 3. Hasil apa yang diharapkan. Secara garis besar, rencana pemasaran yang akan dibuat melalui prosedur adalah sebagai berikut. 1. Ringkasan eksekutif. Menunjukkan maksud dan tujuan rencana untuk mencapai audiensi sasaran dan positioning yang diinginkan beserta rencana implementasinya. 2. Analisis situasi. Berisi latar belakang informasi dan tujuan rencana. Adanya analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threat, kompetisi baik langsung maupun tidak langsung, dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang lalu dan hasil dari pelaksanaan. 3. Maksud dan tujuan pemasaran. Maksud, objectives. Misalnya meningkatkan penggunaan jasa pelayanan, tingkatan partisipasi, penjualan produk, mengubah perilaku, tingkat kepatuhan, pangsa pasar yang akan dilayani, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sedangkan tujuan adalah suatu hasil yang diharapkan dan dapat diukur berdasarkan angka-angka, kuantitatif, diukur dan spesifik. 4. Audiens sasaran. Adanya profil berupa segmentasi pelanggan yang ditetapkan di awal seperti demografis, geografis, perilaku, psikografis dan kesediaan pembeli. Berikutnya adalah memahami hambatan dan manfaat terkait dengan tujuan pemasaran. 5. Penempatan, positioning. Berupa langkah bagaimana perusahaan dapat dilihat dan diingat oleh pelanggan. 6. Bauran pemasaran. Adanya strategi untuk mempengaruhi audiens sasaran atau pelanggan. Selanjutnya adanya produk yang akan dipasarkan baik barang fisik atau jasa, acara, tempat, promosi dan informasi termasuk harga. 7. Perencanaan evaluasi. Berisi tujuan dan audiens untuk evaluasi. Apa dan bagaimana serta kapan waktunya mengenai pelaksanaan yang telah dilakukan itu diukur. 8. Anggaran. Biaya untuk melaksanakan rencana pemasaran dan alokasi biaya saving untuk antisipasi kondisi. 9. Rencana implementasi.
Siapa yang akan melakukan dan apa saja yang harus dilakukan untuk pelaksanaan. Memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen adalah inti pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan, dan mengomunikasikan nilai yang unggul. Urutan penciptaan dan penghantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, memilih nilai, merepresentasikan pekerjaan rumah pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Staf pemasaran harus mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Rumus segmentasi, penentuan sasaran, positioning, STP, adalah inti dari pemasaran strategis. Fase kedua adalah menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga dan distribusi. Tugas dalam fase ketiga adalah mengomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan dan saran komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Setiap fase nilai ini mempunyai implikasi biaya. Menurut Heath, Ireland, dan Hoskisson, menyatakan bahwa rantai nilai, value chain, adalah pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biayanya, dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dari strategi tingkat bisnisnya. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir. Michael Porter, seorang ahli di bidang pemasaran, memperkenalkan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer yaitu 1. Logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. 2. Operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. 3. Logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. 4. Memasarkan produk yang meliputi penjualan. 5. Memberikan layanan produk. Kegiatan pendukung mencakup 1. Pengadaan. 2. Pengembangan teknologi. 3. Manajemen sumber daya manusia. 4. Infrastruktur perusahaan ditangani oleh departemen khusus. Infrastruktur perusahaan mencakup biaya manajemen umum, keuangan, akuntansi, hukum, dan hubungan pemerintah.